Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu min khalqihi, ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Faya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia, mengajak mereka untuk keluar dari jalan yang sesat menuju kepada jalan yang tepat, yakni jalan agama Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jum'ah kali ini sedikit akan menyampaikan tentang bahaya-bahaya kemaksiatan bagi setiap hamba yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah mengaku, mengikrarkan diri beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mau menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan dan juga menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Maka kalau ada seorang hamba atau orang muslim yang dia tidak mengindahkan perintah Allah atau berani melanggar perintahnya, maka orang ini disebut orang yang bermaksiat kepadanya. Dan tentu Allah telah memberikan konsekuensi, memberikan balasan bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Dan bagi diri pribadi hamba tersebut ada dampak-dampak yang dia rasakan ketika dia masih hidup di dunia ini, pada saat dia bermaksiat, berbuat dosa atau melakukan kezaliman. Di antaranya adalah annal maksiyata tudhibu al-haya'a, bahwasanya maksiat itu menghilangkan rasa malu pada diri pelakunya. Kalau kita melihat ada orang yang berzina, dengan beraninya dia terang-terangan misalnya, maka itu bertanda bahwa rasa malu yang ada pada dirinya, yang ada dalam hatinya telah hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang pertama kali dan yang masih didapati oleh manusia hingga saat ini adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Dan itu bermakna bahwasanya jika pada diri seorang hamba tidak memiliki rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk tidak menjalankan perintah Allah, maka orang itu akan berani berbuat sesukanya, artinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya bagi diri kita, baik dalam kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhiratnya nanti. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dampak yang kedua apabila orang sering bermaksiat atau melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah annal ma'siyata tufsidu al-qalba, bahwasanya kemaksiatan itu dapat merusak hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala
telah berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang artinya sekali-kali apabila seseorang melakukan kezaliman, perbuatan dosa atau kemaksiatan, itu sama dengan dia membuat titik hitam di hatinya. Perbuatan dosa, kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap hamba yang beriman, itu sama dengan dia membuat atau mencoret hatinya yang bersih, yang putih dengan coretan hitam. Semakin dia sering berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka hatinya akan semakin banyak titik-titik hitamnya, dan bukan tidak mungkin hatinya akan menjadi hitam pekat. Dan untuk menghapus titik hitam atau noda yang ada di hatinya bukanlah suatu perkara yang mudah, sebagaimana kita menghapus tulisan di papan tulis. Banyak orang yang ketika sedang bermaksiat, dia keterusan dan enggan untuk menghentikan perbuatan kemaksiatannya, karena dia sudah mendapatkan nikmatnya, padahal nikmat itu hanya sesaat dan dia nikmati ketika di dunia saja. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang berbohong yang awalnya bohong kecil-kecilan, kemudian karena dia mendapatkan sedikit keuntungan dari kebohongannya itu, akhirnya dia ketagihan dan dia keterusan untuk melakukan bohong yang lainnya. Begitu juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dampak kemaksiatan yang ketiga adalah annal ma'siyata tamhaqu al-barakah. Bahwasanya kemaksiatan itu dapat menghapuskan berkah atau keberkahan rezeki yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Jika kita sering bermaksiat, melakukan dosa dan sebagainya, maka keberkahan-keberkahan akan menghilang dari kita, menghindar dari kita. Keberkahan itu adalah terbukanya hati kita atau tergeraknya hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bukan berarti keberkahan hanya sekedar mendapatkan tambahan rezeki, tambahan kenikmatan, tidak. Akan tetapi sebagian atau beberapa ulama menjelaskan bahwa di antara keberkahan umur, keberkahan rezeki adalah mudahnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang itu dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi atau hamba-hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akan tetapi jika seorang hamba sering bermaksiat atau banyak kemaksiatan dan dosanya, maka dia akan semakin jauh, yang artinya keberkahan dia akan terhilangkan atau tercabut. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan kalau seandainya di suatu penduduk negeri, penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun di dunia. Tetapi jika mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah dan tidak bertakwa kepadanya, maka pintu-pintu keberkahan ini akan menghilang. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita ingin apa yang kita miliki di dunia ini, baik berupa harta, kekayaan, jabatan ataupun yang lain-lainnya, bisa menjadi wasilah untuk kita berbuat kebaikan. Banyak orang kaya tetapi dia tidak bisa berbuat baik dengan kekayaannya. Banyak orang memiliki jabatan yang tinggi tetapi dia tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Itu pertanda bahwasanya dia banyak kemaksiatannya atau dosanya, sehingga pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu untuk berbuat baik pada dirinya tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita mengoreksi dan senantiasa waspada setiap ucapan perbuatan yang akan kita lakukan seharusnya kita fikirkan dengan matang-matang agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, maka itu sama dengan menjerumuskan diri kita sendiri kepada jurang kesengsaraan nantinya di yaumil qiyamah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan, dan diberikan kekuatan pula untuk menghindari kemaksiatan dan dosa-dosa yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa sadadtaha wa rahimtaha ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.